Halo semua, pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan mengenai bagaimana cara menginstall PHP di local machine atau di komputer kita. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan bundle software semacam XAMPP atau WOM server. Kalau bundle software itu biasanya sudah ada PHP-nya, sudah ada MySQL, sudah ada dan lain-lain gitu ya. Sudah macam-macam isinya, udah bundle ya. Nah, saya lebih suka menginstall secara manual. Kenapa? Karena akan lebih mudah untuk upgrade atau downgrade ketimbang kita pakai bundle software. Kalau kita menggunakan bundle software, kita harus uninstall, kemudian install lagi ulang dengan versi yang lebih jadul. Nah, kalau ini kita install manual ya, kita tinggal punya beberapa PHP version, kemudian kalau kita mau switching ya, kita tinggal switch nanti di environment variables. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan instalasi khusus di platform Windows saja. Baik, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengecek terlebih dahulu apakah di komputer kita sudah ada PHP-nya atau belum. Kita tekan Windows R, kemudian run cmd, kemudian kita run komen berikut ya, php min version. Oke, belum ada ya, belum ada PHP-nya. Nah, selanjutnya teman-teman silakan menuju ke webnya PHP ya, jadi php.net. Kemudian di sana teman-teman bisa lihat ada download. Selanjutnya karena kita akan menginstall di platform Windows, teman-teman pilih Windows Downloads. Selanjutnya silakan untuk memilih yang terbaru, versi terbaru dan non-thread safe. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan ya, di sini non-thread safe dan ini yang terbaru yaitu 8.2, lebih tepatnya 8.2.4. Nah, kita download yang zip. Kita akan tunggu beberapa saat sampai downloadnya selesai. Setelah selesai mendownload, kita akan open direktorinya. Kemudian, nah ini hasilnya ya. Kemudian kita akan ekstrak. Oke, sudah berhasil. Kemudian saya akan merename ya dengan PHP E2. Nah, saya rename dengan PHP E2. Selanjutnya saya akan cut direktorinya ini. Saya akan cut, kemudian saya pindah ke C, ke drive C ya. Kemudian saya akan paste di sini. Berikutnya, kalau kita lihat di dalamnya ya. Nah, ini isinya PHP-nya. Kemudian hal berikutnya adalah saya akan copy path-nya. Saya klik aja di sini, kemudian klik kanan, kemudian copy. Lalu kita akan mengedit environment variables. Teman-teman klik ke Windows gitu ya. Kemudian ketikkan environment variables. Ini kita edit environment variables-nya, kemudian kita pilih environment variables di sini, kemudian cari path ya. Di system variables ya, ini path. Lalu kita akan tambahkan entry lokasi dari PHP tadi. Jadi kita akan new di sini, kemudian saya akan paste, kemudian saya akan oke kan, sip, ya oke lagi, kemudian oke lagi, ya sudah selesai. Kemudian kita akan tes ya di command prompt. Nah, kalau teman-teman mengubah environment variables itu sebenarnya command prompt teman-teman belum dapat update-nya, ya. Contohnya, misalnya kita run kembali komen tadi, PHP min version, nah masih tetap belum ada. Nah, solusinya apa teman-teman? Restart ya, restart command prompt-nya. Teman-teman run ulang command prompt-nya, kemudian teman-teman coba. Oke, sekarang kita sudah punya PHP terinstall di komputer kita masing-masing. Biasanya ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan, yaitu memodifikasi PHP INI. Nah, ini adalah konfigurasi dari PHP. Kita balik lagi ke sini ya, ke Explorer, lalu kita cari PHP INI. Nah, ini dia. Nah, tapi ini kebetulan belum ada PHP INI-nya. Ini masih suggestion-nya saja atau default-nya. Saya akan copy, kemudian saya akan beri nama php.ini seperti ini. Oke, yes. Kemudian saya akan edit isinya.
Saya akan edit menggunakan Notepad++. Kemudian yang biasanya kita lakukan adalah menginstall extension. Sebentar, saya cari dulu extension. Oke, kita cari extensionnya. Oke, ini. Kemudian ya ada extension dir, nanti kita akan pakai. Saya copy dulu. Kemudian kita cari extensionnya, harusnya di bawah ya. Ini dia. Nah, extension. Nah, biasanya yang akan kita uncomment adalah URL yang umum ya. Kemudian adalah file info, kemudian ada MB string, kemudian MySQL ini juga kadang-kadang dipakai, tapi ini biasanya untuk yang jadul-jadul ya. Jadi saya skip aja, saya lanjut ke OpenSSL, kemudian video MySQL. Ini juga bisa dipakai untuk MariaDB ya teman-teman. Kemudian SQLite, biasanya untuk testing pakai SQLite. Kemudian satu lagi nih di bawah, biasanya kita pakai zip ya. Jadi zipnya ini kita pakai juga. By default sebenarnya PHP berharap posisi direktorinya adalah di C PHP. Nah, tapi direktori kita kan tadi C PHP 82 gitu ya, PHP 82. Nah, ini sebenarnya tidak standar, tapi akan bermanfaat kalau kita mau upgrade atau downgrade. Jadi kita akan menggunakan yang tidak standar ini, PHP 82 direktorinya. Nah, karena kita tidak standar, kita perlu mendefinisikan lokasi dari si extensionnya, karena tidak standar tadi. Nah, by default si PHP akan mencari di C.2 PHP extension. Nah, karena kita tidak standar, maka kita perlu definisikan secara manual seperti ini. Kemudian hal berikutnya yang kita lakukan adalah kita mengetes ya, apakah berhasil atau tidak. Oke, masih belum berhasil ya. Ini karena posisi direkturnya masih belum pas, maka kita akan mengubah sedikit. Kita akan ubah jadi C.2, kemudian tadi PHP 82, kemudian extension. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan kembali mencoba di command line. Oke, sudah baik ya, sudah benar. Jadi sekarang extension teman-teman sudah terinstall dan sudah bisa digunakan selayaknya PHP biasa ya. Sudah oke lah. Oke, demikian untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di tutorial lainnya. Thank you, ciao.